Para sahabat Resi yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung. Saya berharap Anda semua ada dalam rahmat Allah. Mari kita dengarkan bacaan untuk hari ini dalam edisi Resi hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Dan mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang datang kepada saya. Dia bukan orang Katolik. Dia menghubungi saya lalu mengatakan, "Romo, saya ingin menjadi orang Katolik, bagaimana caranya? Latar belakang saya bukan orang Katolik dan bukan dari keluarga Katolik. Semua saudara dan keluarga saya bukan beragama Katolik. Sudah bertahun-tahun saya merasa gelisah, ingin menjadi Katolik tetapi tidak tahu bagaimana caranya, karena saya takut dengan keluarga saya. Tetapi kegelisahan ini begitu besar sehingga saya memberanikan diri untuk datang kepada Romo. Bagaimana Romo, saya ingin menjadi orang Katolik." Lalu saya mengatakan kepada saudara ini, "Saudaraku, jika memang benar dirimu ingin menjadi seorang Katolik, sekarang rajinlah ke gereja untuk mengikuti peribadatan di gereja. Lalu sambil berjalan nanti berjumpa dengan saya 1-2 kali untuk berbicara mengenai iman Katolik. Lalu setelah itu nanti silahkan mengikuti pelajaran agama sebagai katekumen. Saya akan mengatakan kepada guru yang mengajar katekumen untuk membimbing saudara untuk pelajaran agama Katolik." Lalu dia menurut dengan apa yang saya katakan. Dia mengungkapkan bahwa saya tidak pernah dipaksa untuk menjadi Katolik. Saya tertarik dengan kehidupan orang Katolik, dan saya kagum dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus itu. Maka saya memberanikan diri, apapun resikonya, untuk menjadi Katolik. Dan benar, orang ini akhirnya dibaptis menjadi Katolik dan akhirnya aktif di dalam hidup menggereja. Meskipun saya mendengar bahwa dia disingkirkan oleh keluarganya, tetapi saya melihat ada sukacita besar dalam hatinya. Dari wajahnya, dari cara dia bercerita, dari penghayatannya ketika hidup menggereja. Dia bahagia dengan pilihannya. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pertentangan yang Yesus maksudkan adalah mereka yang tidak menyukai Yesus akan membenci orang-orang yang percaya dan berpegang teguh pada ajaran Yesus. Mereka yang mencintai Yesus mungkin akan kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan sahabat, ataupun pekerjaan mereka. Namun sekalipun demikian, mereka tetap merasakan damai yang berasal dari Yesus sendiri. Memilih Kristus berarti bersedia ditentang oleh para lawan Kristus. Sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus bukan alternatif, tetapi sebagai orang beriman, Yesus adalah prioritas utama. Keberanian untuk memilih Yesus karena melihat bahwa Yesus menjadi segala-galanya di dalam hidupnya.
Itulah cara hidup beriman yang benar. Maka para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang diungkapkan dalam Injil tadi, mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Yang Yesus maksudkan adalah karena percaya kepada Kristus, akhirnya orang akan dibenci oleh orang lain. Ada orang yang tidak suka dengan iman kita akan Kristus. Tetapi ketika kita sudah memilih Kristus menjadi prioritas utama sebagai pilihan kita, kita hidup bersama dengan Dia dan tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kita. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak alasan mengapa orang akan membenci Kristus. Karena bagaimanapun yang ditawarkan Kristus adalah ajaran yang berbeda, ajaran yang unggul, maka kita harus bisa menghidupinya. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, maka kita pun harus mengikuti jalan Kristus. Jalan Kristus harus menjadi jalan kita, dan ini tidak mudah, butuh perjuangan. Dan bukan menjadikan sekali lagi Yesus sebagai alternatif, bukan, tetapi menjadikan Yesus sebagai prioritas utama. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak perlu takut jika ada pertentangan. Memilih Yesus sebagai yang utama, sebagai sebuah prioritas, memang tidak menyingkirkan kesulitan, tidak menyingkirkan halangan, tidak menyingkirkan cobaan. Itu semua harus kita hadapi. Mungkin Anda adalah salah seorang yang percaya kepada Kristus lalu dibenci oleh saudaramu atau dibenci oleh keluargamu. Tidak perlu membenci mereka, tidak perlu membalas kepada mereka. Jalani saja imanmu akan Kristus itu. Dalam dirimu harus ada sikap pengampunan. Memang mengampuni tidak mengubah masa lalu, tetapi pengampunan membuka harapan baru dan hidup baru untukmu. Semua kejahatan bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ada harapan baru, ada semangat baru di dalam Kristus itu. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau Yesus tadi mengatakan, "Apa kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi?" Yesus mengatakan, "Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Mengapa ada pertentangan? Karena setiap kebaikan akan dirongrong oleh kejahatan. Dan itulah godaan, itulah tantangan. Kita tidak boleh mundur terhadap tantangan itu. Kita harus maju membawa kebenaran, membawa kebaikan-kebaikan. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalimat Yesus yang membawa pemisahan, yang membawa pertentangan tadi, tidak perlu membuat kita gentar. Karena secara faktual memang kita seringkali mengalami itu. Membawa Kristus, karena Kristus itu adalah pegangan hidup kita, nafas hidup kita, dan Dia menawarkan ajaran yang berbeda dari yang lain, yang unggul dari yang lain, maka tidak jarang kita menjadi dibenci oleh orang lain, tidak disukai karena prinsip-prinsip hidup kita. Sekali lagi, kalau kita melihat bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka jalan Yesus, jalan Kristus harus menjadi jalan kita juga. Kita harus memiliki kesadaran akan konsekuensi ini. Memilih hidup pada trek Yesus. Kita juga harus hidup di dalam trek Yesus itu, di dalam jalan Yesus itu. Dan ini tidak mudah. Ini butuh perjuangan. Maka mohonlah rahmat saudari dan saudaraku, supaya kita setia hidup di dalam jalan Kristus ini, sehingga kita tidak mudah untuk menyerah karena ada pertentangan, mudah menyerah karena ada tantangan itu.
Sahabat Resi, setialah dalam iman, berteguhlah di dalam kasih, perbesarlah harapan Anda. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.